warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Elisa Dwi Melina dengan NIM 13121000299. Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, kelas G. Inilah tugas hukum tata negara dengan dosen pengampu Bapak Tommy Mikail, SH, MH. Boleh perkenalkan sebelah saya? Perkenalkan, nama saya Dinda Santi Kirana. Saya seorang pegawai dari PT Siantarto. Ini adalah teman saya, senang berdiskusi dengan Mbak Dinda. Senang juga bisa berdiskusi dengan teman saya, Elisa. Sebelumnya saya di sini ingin bertanya, apa yang Anda ketahui tentang lembaga negara? Yang saya ketahui tentang lembaga negara adalah susunan tatanan negara yang terdiri dari MPR, DPR, BPK, KPK, lembaga eksekutif seperti presiden dan wakil presiden. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian lembaga negara menurut Hans Kelsen. Dalam bukunya yang berjudul General Theory of Law and State mengatakan, whoever fulfills a function determined by the legal order is a organ. Detailnya, an organ of the state only if her personality has a specific legal position. Pandangan Hans Kelsen dalam lembaga negara adalah teori hukum tentang hukum dan negara. Di dalam bukunya mengatakan siapapun adalah lembaga negara jika melakukan perintah sesuai undang-undang atau yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan suatu tata hukum atau legal order, maka ia bisa disebut sebagai lembaga negara. Di sini apa ada Mbak Dinda pernah mendengar pendapat ini sebelumnya? Saya belum pernah mendengar pendapat ini sebelumnya. Oh, jadi belum pernah ya. Jadi menurut Hans Kelsen, ini siapa saja bisa disebut lembaga negara saat dia melakukan suatu fungsi yang ditentukan oleh negara. Saat dia melakukan suatu fungsi yang ditentukan oleh peraturan suatu negara, ini adalah pengertian dalam arti luas. Jadi diskusi ini ingin menyampaikan informasi kepada Anda yang saya anggap sebagai masyarakat umum. Anda bukan orang hukum atau yang belajar hukum, Anda sebagai orang awam di sini. Dan di sini ingin menjelaskan, menurut Hans Kelsen, lembaga negara tidak hanya susunan tata negara saja, seperti yang Mbak Dinda omongkan, seperti MPR, DPR, tetapi siapa saja bisa disebut lembaga negara dengan syarat jika siapapun yang menjalankan suatu fungsi, peraturan, atau norma itu. Bisa tolong berikan contohnya? Ya, contohnya ada baik dan buruk. Contoh yang buruk seperti seorang begal, menurut Hans Kelsen, ia masih termasuk orang biasa saat dia melakukannya. Tetapi saat seorang begal itu tertangkap dan masuk ke kepolisian, dilanjutkan kejaksaan sampai ke pengadilan hingga diberi putusan punishment, hukuman atau sanksi, dan di saat itu ia menjalankan proses hukum ini sehingga bisa disebut lembaga negara menurut Hans Kelsen. Apakah masalah pribadi juga termasuk dalam lembaga negara? Iya, dengan syarat menjalankan norma atau hukum yang ditetapkan oleh negara. Itu sebagai contoh begal tadi tertangkap dan diadili untuk menjalankan proses hukum sampai masuk lembaga kemasyarakatan. Kenapa? Karena menurut Hans Kelsen, ia mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh negara meskipun aturan itu untuk mengatur tata cara peradilannya. Ini termasuk lembaga negara yang tidak baik. Sehingga masalah pribadi juga bisa dianggap sebagai lembaga negara? Iya benar, tetapi pada saat ia mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh negara, karena ada perundang-undangannya, jadi itu termasuk lembaga negara kalau
dengan syarat dia mengikuti peraturan yang ditetapkan negara. Contoh yang baik, misal mengikuti pemilu, karena pada saat pemilu ia mengikuti proses yang seharusnya diikuti oleh negara. Semua dalam negara itu mengikuti. Jadi dalam pengertian singkatnya yaitu siapa saja yang membuat negara itu bergerak, baik itu positif atau negatif, dengan catatan membuat negara itu bergerak pada saat itu juga disebut dengan lembaga negara. Contoh tadi ya, yang buruk saat begal tertangkap kan menjalani proses hukum karena polisi bergerak, jaksa bergerak, hakim bergerak. Tetapi ini adalah pengertian buruknya. Ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas mengenai lembaga negara? Saya termasuk pengikut program JHT. Apakah itu termasuk lembaga negara? Bisa tolong dijelaskan? Dengan Anda mengikuti program JHT, Anda menggerakkan lembaga negara seperti Departemen Keuangan, seperti BPK, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan. Dan contoh lain menurut Hans Kelsen, ini jika Anda melakukan kejahatan, ini buruknya, atau pelanggaran walaupun seperti melanggar lalu lintas dan belum atau tidak tertangkap, belum bisa disebut lembaga negara karena belum menggerakkan atau Anda belum menjalankan suatu fungsi. Jika tertangkap seperti contoh begal yang bisa disebut lembaga negara karena adanya pergerakan, adanya penggerakan. Dan yang Mbak Dinda sampaikan seperti membayar dalam program JHT itu bisa disebut lembaga negara yang baik. Oh, jadi masalah pribadinya seperti itu juga termasuk lembaga negara yang baik? Ya, walaupun ini bersifat pribadi, bisa disebut lembaga negara karena menggerakkan negara, dan dalam hal ini Anda membayar program JHT, Anda menggerakkan. Begitu. Apa sudah jelas menurut Hans Kelsen pengertian negaranya, karena tidak hanya sebagai susunan negara saja ya? Sudah jelas. Ya, jadi sekian, terima kasih kepada Mbak Dinda Sasi Kirana yang sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi hari ini. Juga terima kasih sudah diwawancarai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.